Tes, tes. Tes, tes. Tes. Tes, tes. Tes, tes. Tes. Sudah masuk kah? Sudah masuk kah? Oke. Saya mulai. Saya mulai ya. Oh, rupanya ada yang belum masuk ya suaranya. Oke. Coba volumenya dimaksimalkan dulu Mbak Danis. Oke, saya mulai ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 ya. Jadi hari ini saya bahas soal yang ketika tatap muka kita kerjakan ya. Jadi bukan soal yang ada di tugas. Jadi nanti yang di tugas kalian itu cara penyelesaiannya atau jawabannya itu sama seperti yang di soal ini ya. Jadi saya ulang lagi pembahasan soalnya ya supaya nanti Anda bisa mengerjakan ya, Anda bisa mengerjakan soalnya tanpa bingung lagi ya, karena kemarin waktu di pertemuan pertama itu hanya 2 orang yang masuk ya. Jadi kemarin pertanyaan yang masuk di tempat saya adalah bagaimana sih Bu ngitung tingkat keuntungan, deviasi standar, koefisien variasinya itu gimana ya. Jadi yang pertama, ini kan soalnya kemarin yang ini ya, tingkat keuntungan, probabilitas ada saham A dan saham B. Oke kita lihat ya. Jadi untuk menghitung tingkat keuntungan, Anda tinggal mengalihkan dulu nih. Ya. Misalnya nih, tingkat keuntungan saham A berarti Anda tinggal mengalihkan 0,1 dikali minus 10 ditambah 0,2 dikali 2 ditambah 0,4 dikali 12 ditambah 0,2 dikali 20 ditambah 0,1 dikali 38. Ya, jadi caranya seperti itu. Kita hanya tinggal mengalihkan probabilitas dengan nilai sahamnya. Ya, jadi nanti tingkat keuntungan saham A itu sendiri, tingkat keuntungan saham B itu sendiri. Nah, untuk yang saham B itu juga sama. Jadi tingkat keuntungannya adalah 0,1 dikali minus 35 ditambah 0,2 itu dikali 0 ditambah 0,4 dikali 20 ditambah 0,2 dikali 25 ditambah 0,1 dikali 45. Ya. Jadi saham A penghitungan tingkat keuntungannya sendiri, saham B penghitungan tingkat keuntungannya sendiri. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian masih bingung mengerjakan, kalian bisa ulangi lagi ya, pakai link video, link YouTube-nya tadi ya, kalian bisa putar ulang lagi ya. Jadi nggak perlu bingung lagi ya, gimana langkah pengerjaannya. Nah, kemudian kalau kalian sudah mendapatkan tingkat keuntungannya, berarti kan saham A itu 12%, saham B itu 14%, kita cari dulu nih, deviasi standarnya itu seperti apa. Nah, deviasi standarnya, cara mencarinya adalah, saya seperti ini. Kita ambil contoh yang saham A dulu. Saham A itu tingkat keuntungannya 12%. Nah,
yang jadi pedoman kalian adalah nilai tingkat keuntungannya. Ingat-ingat kalau tingkat keuntungan saham A itu 12%. Nah, cara pengerjaannya ya, di sini saya agak susah sedikit ya, karena harusnya kan saya coret-coret di papan tulis ya, atau pertemuan tatap muka, tapi terpaksa di online. Ya, jadi cara pengerjaannya, pertama-tama kalian tambahkan satu kolom dulu di sebelah kanan. Ya. Kalian menghitung selisih antara tingkat keuntungan ya yang di sini dengan tingkat keuntungan yang total. Berarti kan 12%. Berarti minus 10 dikurangi 12, 2 dikurangi 12, 12 dikurangi 12, 20 dikurangi 12, 38 dikurangi 12. Itu kalian hitung dulu selisihnya. Nah, kalau sudah ketemu selisihnya, ya misalnya contohnya, minus 10 dikurangi 12, itu kan berarti minus 22. Ya. Minus 22 kalian kuadratkan. Ya, berarti minus 22 kali minus 22. Hasilnya berapa? Itu yang dicatat. Ya. 2 dikurangi 12 itu kan minus 10. Minus 10 dikuadratkan. Berarti minus 10 dikali minus 10 hasilnya adalah 100. Ya. Kemudian 12 dikurangi 12 adalah 0, dikuadratkan hasilnya 0. 20 dikurangi 12 hasilnya 8, dikuadratkan 64. 38 dikurangi 12 hasilnya 26, kemudian kalian kuadratkan hasilnya berapa kalian hitung. Itu yang di kolom 4. Nah, kemudian di kolom 5 kalian mengalihkan hasil di kolom 4 dengan probabilitas. Ya, saya kasih contoh misalnya seperti ini, yang baris ketiga. 12 dikurangi 12 itu kan 0. 0 dikuadratkan kan 0. Ya, di kolom kelima berarti 0 dikali 0,4 hasilnya adalah 0. Ya, jadi mulai baris pertama, baris kedua sampai baris terakhir caranya adalah sama. Nah, kalau sudah kalian total kolom kelima. Jadi kolom kelima hasilnya berapa itu dijumlah. Nah, hasil penjumlahannya itu di akar pangkat 2. Itu ketemu yang namanya deviasi standar. Nah, kalau sudah saham A sudah ketemu, saham A itu ketemunya 12 sekitar 12 koma ya. Biasanya selisih koma ya. Ada yang kemarin ceritanya ngitungnya 11 koma atau berapa saya agak lupa, nggak apa-apa. Yang penting selisih koma itu tidak menjadi masalah ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu untuk yang saham A, kalian lanjut yang ke saham B. Caranya sama. Jadi menghitung selisihnya, kalau saham A tadi kan pengurangnya adalah 12%, saham B pengurangnya adalah 14%, karena tingkat keuntungan totalnya adalah 14%. Nah, kalau sudah dihitung selisihnya, kemudian dikuadratkan, ya, atau dipangkat 2, baru dikali dengan nilai probabilitasnya. Nah, untuk yang saham B hasilnya adalah 20,35%. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari yang namanya koefisien variasi. Nah, kalau koefisien variasi itu gimana? Tadi kan kalian sudah mendapatkan deviasi standar itu adalah 12,20%. Nah, dibagi dengan tingkat keuntungan saham A 12%. Berarti 12,20 dibagi 12% hasilnya adalah 1,02%. Ya. Kemudian untuk yang saham B sama ya, 20,35 dibagi 14% hasilnya ketemu berapa. Nah, kembali lagi ke nanti kalau misalnya ada selisih koma dan sebagainya, nggak jadi masalah ya. Nah, kemudian kalau yang C itu mau menilai mana saham yang lebih beresiko, cara mencarinya adalah kalian lihat dari koefisien variasi. Ya.
Jawabannya di sini saham B yang lebih beresiko. Kenapa? Karena koefisien variasinya lebih besar. 1,45 itu lebih besar daripada 1,02. Makanya saham B itu lebih beresiko. Ya, jadi ini penjelasan untuk yang soal nomor 1, ya, yang kemarin pada tanya, Bu, cara mencari tingkat keuntungan itu gimana sih? Ya, kemudian cara mencari standar deviasi itu gimana sih? Jadi untuk mencari standar deviasi kalian tambahkan kolom dulu. Jadi kalian ngitungnya memang satu per satu. Ya. Kemudian yang saya bahas lagi adalah yang materi kedua. Ya. Nah, yang kemarin ini. Ini juga jadi soal pada tugas kalian ya. Nah, Yogi menabung uangnya di Bank Mandiri sebesar 1 juta selama 2 tahun dengan tingkat bunga 12% per tahun. Ya. Ditanyakan berapa jumlah uang pada tahun kedua jika dia tidak pernah mengambil bunga tabungannya. Ya. Jadi cara menghitungnya adalah 1 juta dikali dalam kurung 1, 1 itu adalah konstanta. Ya. 0,12 itu dapatnya dari 12%. Ya, 12% itu 0,12. Kemudian dikuadratkan. Ya, berarti 1 ditambah 0,12 kan 1,12 dikuadratkan hasilnya 1,2544 dikalikan 1 juta. Nah, kemudian selanjutnya jumlah uang tabungan yang diterima kalau bunganya itu beda. Tahun pertama itu adalah 12%, kemudian pada tahun yang kedua itu adalah 14%. Nah, kalau begitu penambahannya 2 kali. 1 ditambah 0,12 dikali 1 ditambah 0,14 baru dikali 1 juta. Ya. Jadi kalau bunganya sama itu dikuadratkan, kalau bunganya beda berarti dikalikan masing-masing per tahunnya. Nah, kemudian soal yang selanjutnya yang ini yang kemarin. Ya, masih sama. Mas Yogi itu mendepositokan uangnya di Bank Mandiri sebesar 1 juta selama 2 tahun dengan tingkat bunga 12% per tahun. Nah, masalahnya di sini adalah yang soal A itu penghitungan pembayaran bunganya itu setiap triwulan, berarti 3 bulan sekali. Nah, kalau 3 bulan sekali berarti dalam 1 tahun ada 4 kali pembayaran. Nah, kalau soal yang B itu bank melakukan pembayaran bunga setiap bulan. Kalau dia setiap bulan berarti dalam 1 tahun ada 12 kali pembayaran bunga. Karena 1 tahun itu kan 12 bulan. Nah, gimana cara menghitungnya? Jadi saya kasih contoh yang nomor A aja. Ya. 1 juta, itu kan pokoknya tetap ya, nggak ada masalah. Kemudian 1 itu adalah konstanta. 0,12 di sini itu adalah 12%. Lalu kenapa pembaginya 4? Ya. Kemudian di sini kenapa 4 juga? Karena pembayarannya triwulan. Kalau triwulan berarti 3 bulan, dalam 1 tahun berarti 12 dibagi 3 ada 4. Nah, kemudian di sini kenapa 4 dikali 2? Duanya ini dapatnya dari akhir tahun kedua. Ya. Jadi yang dihitung adalah 0,12 dibagi 4 itu adalah 0,3 ditambah 1 berarti 1,03 dipangkat 4 kali 2 itu 8. Berarti 1,03 dipangkat 8 hasilnya ini baru dikali 1 juta. Kalau yang kemarin handphonenya itu tidak ada aplikasi kalkulator yang bisa menghitung pangkat, ya mendingan kalian download aja aplikasi di Play Store yang kira-kira bisa membantu menghitung kalian ya. Berarti kalau pangkat 8 kan 1,03 kali 1,03 kali 1,03 sebanyak 8 kali. Ya, daripada kalian ngetik 8 kali, ya kesusahan, mending kalian download aja aplikasinya di Play Store, kalian cari yang ada perhitungan pangkat. Atau kalau yang di rumah punya kalkulator, ya bisa menggunakan kalkulator. Ya, kalau
nggak ada kalkulator ya alternatifnya adalah kalian download sendiri aplikasinya yang ada. Ya, karena di matematika ekonomi itu nanti full hitungan, kalian banyak menghitung dengan pangkat dan akar. Ya, jadi mau nggak mau alat hitung kalian itu harus mumpuni. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah udah ya sampai di sini. Yang Kalau yang ini sama aja ya. Ya. Yang nomor 3 itu sudah pernah saya jelaskan. Nyatanya yang nomor 3 ini nggak masuk di soal deh. Ya, jadi soalnya itu kemarin saya bahas hanya sampai di sini saja. Ya, sampai di hitungan bunga yang beda. Ya, sampai yang yogi ini bunganya pembayarannya triwulan dan bunga setiap bulan. Nah, ini karena apa ya? Karena masa darurat itu cukup panjang, berarti mau tidak mau kemungkinan kuliah tatap muka itu masih belum bisa. Ya, jadi selama sebulan ke depan sampai 30 April ya berdasarkan surat edaran dari yayasan adalah bahwa kuliah itu masih berupa kuliah online. Nah, sebenarnya masalah buat saya adalah ketika ya kuliah online itu padahal materinya itu hitungan, sementara saya harus menjelaskan kalau bisa coret-coret di papan tulis agak lumayan ya. Tapi di sini masalahnya kendalanya adalah kita nggak bisa tatap muka atau coret-coret dengan papan tulis ya. Jadi mau nggak mau ya sedikit kita agak bersusah-susah dalam memahami hitungannya ya, terutama kalian karena kalian masih baru belajar ya. Jadi mulai minggu depan di pertemuan berikutnya saya akan mengesyakan materi berupa PowerPoint ya di WA grup kalian. Jadi di PowerPoint itu nanti sudah ada yang saya pentingkan itu bukan teorinya, tapi PowerPoint-nya adalah khusus hitungan. Jadi sudah ada contoh soal dan pembahasannya. Nah, soalnya itu sama seperti modul bahan ajar yang sudah kalian dapatkan. Ya, jadi di situ soalnya tidak saya rubah sama sekali, angkanya tidak saya ganti apa adanya. Jadi nanti kalian tinggal lihat nih di PowerPoint-nya ya sama di soal modulnya itu pasti sama. Kemudian kalian lihat jawabannya atau pembahasannya itu seperti apa ya. Jadi kita berusaha belajar dari situ. Nah, misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan lewat grup aja ya, mana yang nggak jelas. Mana Bu yang ini dapatnya dari mana? Bu ini angkanya hitungnya dari mana? Dan sebagainya kalian bisa tanyakan di grup WA. Nah, cuma masalahnya kalau misalnya saya slow respon itu berarti saya mungkin ada kuliah online ya, karena di sini saya dituntut untuk full kuliah online selama 1 bulan. Nah, kemudian untuk tugasnya tidak saya tambahkan ya, jadi tugasnya sama seperti yang sudah saya berikan pada awal pertama kali kuliah online ya, kuliah offline. Jadi yang seperti yang sudah saya share di WA kontingnya waktu itu kalau nggak salah Harinda. Nah, untuk pengumpulan jawabannya nanti karena kita tidak bisa tatap muka, nanti pengumpulan tugasnya adalah lewat email. Ya. Jadi nanti boleh lewat email nanti link nama emailnya, alamat emailnya itu akan saya berikan di WA group ya. Jadi silahkan kalian email di situ. Ya. Karena memang tidak bisa tatap muka sama sekali ya. Jadi untuk syarat pengumpulan berupa bentuk fisik sudah saya hilangkan. Nah, kemudian nanti di materi pertemuan berikutnya saya masih lanjut di materi yang kedua ya. Jadi yang ini ya, yang materi kedua sisanya sama materi ketiga, mulai masuk ke namanya anuitas. Nah, kemudian, ini ada satu lagi yang belum saya bahas nih kelihatannya. Ibu Mutia adalah seorang pegawai di salah satu BUMN yang akan memasuki masa pensiun 3 tahun yang akan datang.
dan menerima uang pesangon 150 juta. Berapakah jumlah uang tersebut saat ini jika suku bunga yang berlaku sebesar 12% per tahun? Nah, jadi kita menghitung ya. Kalau di BNI itu sebenarnya berapa? Kalau di sebentar. Oh, salah. Ini bukan ini soalnya. Soalnya yang ini. Maaf ya, salah meletakkan screenshotnya. Jadi ini tuh di sini. Ya. Jadi gini. Ya, ini yang benar. Oke. Jadi gini. Jadi gini, Bank BNI menawarkan bunga deposito 12% per tahun dengan pembayaran bunga per bulan. Karena kalau per bulan berarti dalam 1 tahun ada 12 kali pembayaran. Nah, kemudian Bank Mandiri juga menawarkan tingkat bunga yang sama 12% per tahun. Tapi pembayaran bunganya dilakukan per triwulan. Kalau triwulan itu kan berarti 3 bulan. Berarti dalam 1 tahun itu ada 4 kali pembayaran. Nah, kalau resiko menabungnya itu sama, bank manakah yang kita pilih? Nah, berarti di sini nanti kita menghitung yang namanya bunga efektif, ya, tingkat bunga efektif. Untuk yang Bank BNI, 1 plus 0,12 ini dapatnya dari 12%. Kemudian angka 12 ini dapatnya dari pembayaran bunga. Pembayaran bunganya kan bulanan, berarti dalam 1 tahun ada 12 kali pembayaran. Ya. Berarti yang kalian hitung adalah 0,12 dibagi 12, hasilnya 0,1, ditambah 1, kemudian baru dipangkat 12, baru dikurangi 1. Ya. Kalau tingkat bunga efektif pada Bank Mandiri, ini kenapa ada angka 4? Karena pembayaran bunganya itu adalah triwulan. Ya. Jadi dalam 1 tahun dia ada 4 kali pembayaran. Makanya di sini pembaginya 4 dan pangkatnya itu adalah pangkat 4. Ya. Jadi untuk yang Bank Mandiri sama perhitungannya dengan yang Bank BNI. 0,12 dibagi 4 itu adalah 0,3, ditambah 1 0,3 betul, 0,3 ditambah 1 itu berarti menjadi 1,3, dipangkat 4 dulu baru dikurangi 1. Ya. Jadi di sini saya ingatkan lagi jangan lupa download aplikasi kalkulator yang bisa membantu kalian mengerjakan soal ya, karena ini pangkatnya kan banyak-banyak daripada kalian ngetik satu kali sampai 12 kali atau ngetik satu per satu sampai 8 kali. Ya, takutnya kalau kelewatan jumlahnya, mending kalian download aplikasinya aja. Nah, kemudian di sini ketemu bahwa tingkat bunga efektif Bank BNI adalah 12,68%, sementara pada Bank Mandiri 12,55%. Nah, kalau disuruh memilih bank manakah yang sebaiknya kita pilih, berarti kita tentunya akan memilih yang tingkat bunganya lebih besar. Berarti Bank BNI dengan tingkat bunga 12,68%. Ya, jadi maaf tadi saya salah meletakkan screenshot. Jadi ini jawaban untuk soal yang ini ya, bukan untuk yang soal Ibu Mutia. Ya. Nah, kira-kira pembahasan materi saya malam ini sampai di sini. Jadi harapan saya supaya kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah saya kerjakan. Ya. Jadi saya nggak menambah materi dulu daripada kalian bingung. Ya, kalian selesaikan dulu soal yang kemarin. Ya, dikumpulkan dulu. Baru nanti di pertemuan berikutnya saya ganti materi mulai ke anuitas. Nah, di sini yang sudah mengikuti kuliah online jangan lupa absennya. Jadi absennya nanti untuk membantu saya merekap ya siapa yang sudah mengikuti perkuliahan saya. Ya. Jangan lupa absen di link YouTube-nya ya. Harapan saya terlepas dari segala kekurangan kuliah online bahwa yang harusnya tatap muka dan coret-mencoret di papan tulis, harapan saya adalah kalian tetap mau mengikuti kuliah online ya apapun keadaannya, apapun resikonya, tetap mau belajar ya, jaga kesehatan jangan lupa ya, lakukan himbauan pemerintah ya untuk mengisolasi diri
diam dulu di rumah, ya, nggak usah jalan-jalan dulu, ya, nggak usah hangout, traveling dan sebagainya. Ya. Yang penting jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh. Ya, doakan saja semoga wabah virus ini segera pergi dari negara Indonesia supaya semua kegiatan lah itu sudah bisa berjalan dengan normal lagi, terutama kegiatan perkuliahan kita supaya balik ke tatap muka kayak biasanya ya. Apalagi kita dalam satu semester itu adalah materi hitungan ya, sama sekali teorinya itu hampir nggak ada karena full hitungan ya. Jadi saya juga sedikit beban ketika kuliah online adalah mahasiswa itu akan sulit memahami bagaimana cara perhitungannya ya seperti itu ya. Cek lagi absennya, siapa tahu ada yang belum absen ya, monggo absen lagi. Oke, materi saya akhiri sampai di sini. Terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.